Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda, melindungi Anda, dan memberikan berbagai macam kebaikan kepada Anda dan kita semua. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesabaran, ketabahan, dan kesembuhan. Allahumma amin. Para pendengar yang budiman, insyaallah kajian kita pada malam hari ini sebagaimana tiap malam, ya malam Sabtu ya, Jumat malam, tentang fiqhul ad'iyati wal adhkar, fikih doa dan zikir. Yang lalu kita telah membahas panjang lebar tentang keutamaan zikir, keutamaan majlis zikir, yang mana di antara keutamaan zikir dan majlis zikir, bahwa dengan memperbanyak zikir ini kita bisa menjaga lisan kita. Karena lisan ini kalau nggak dijaga, maka dia tidak bertulang. Dia akan lari kemana-mana, dia akan melakukan ghibah, akan ngerumpi, akan ngerasani, akan melakukan namimah, adu domba, akan melakukan kadzib, kebohongan-kebohongan, akan melakukan al-fuhsh, kata-kata yang keji, yang kotor, yang jorok, akan melakukan al-batil, ucapan-ucapan yang batil, dan berbagai macam keburukan-keburukan lisan. Tapi kalau kita menyibukkan dengan zikir, insyaallah semua keburukan tadi terlewatkan karena kita sibuk dengan berzikir. Orang hidup itu pasti bicara. Kalau bicara itu hanya ada dua, baik atau buruk. Kalau kita tidak bicara yang baik, maka berarti bicara yang buruk. Nah, sebelum kita berbicara yang buruk, maka kita sibukkan diri kita dengan berbicara yang baik. Tentu saja yang paling baik adalah memperbanyak zikrullah, berzikir, menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, Allah bersama Anda. InsyaAllah pada malam hari ini materi kita adalah tentang zikrullah wa azkal a'mal wa afdaluha. Berzikir kepada Allah adalah amal yang paling suci dan paling afdal. Yang lalu telah disebutkan sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya, bahwa amal yang terbaik, amal yang paling suci di sisi Allah, yang paling meninggikan derajat, lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak, lebih baik daripada jihad fisabilillah, yaitu zikrullah,
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh sangat banyak yang menerangkan kepada kita bahwa berzikir kepada Allah ini lebih afdal dari berbagai macam amalan, bahkan daripada bersedekah dengan senilai zikir itu. InsyaAllah akan disebutkan riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salafun salih. Di antaranya dari Salim bin Abi Al-Ja'd rahimahullahu taala, beliau mengatakan, qila li Abi Darda, ditanyakan kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan a'taqa mi'ata nasamah. Wahai Abu Darda, ada seorang memerdekakan 100 budak. Memerdekakan 100 budak. Budak itu sangat mahal. Memerdekakan 100 budak berarti dia sama dengan menginfakkan harta yang sangat banyak. Kemudian Abu Darda menjawab, inna mi'ata nasamah minal mal min mali rajulin katsirun wa afdalu min dalika imanun malzumun bil laili wan nahar wa alla yazala lisanu ahadikum ratban min dzikrillah. Kata Abu Darda, sesungguhnya 100 budak itu dari harta seseorang adalah sangat banyak. Yang lebih afdal dari itu adalah iman yang terus-menerus pada malam dan siang. Dan hendaklah selalu lisan seorang dari kamu itu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Darda mengatakan memerdekakan 100 budak itu harta yang sangat banyak, itu amalan yang bagus. Tapi ada amalan yang lebih afdal lagi, yaitu iman yang terus-menerus pada malam dan siang, dan supaya lidah kita, lisan kita selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, la an usabbiha Allah ta'ala tasbihat ahabbu ilayya min an unfiqa adadahunna dananir fi sabilillah. Sekiranya saya bertasbih kepada Allah dengan beberapa tasbih, itu lebih aku sukai daripada aku menginfakkan sejumlah itu dinar-dinar fi sabilillah. Jadi kata beliau, sekiranya saya bertasbih, saya baca subhanallah, atau saya berzikir kepada Allah beberapa kali, itu lebih saya sukai daripada saya menginfakkan dinar sebanyak itu di jalan Allah. Dinar adalah uang emas. 1 dinar itu nilainya kurang lebih 4,25 gram emas dinar. Kita bertasbih kepada Allah 1 kali subhanallah, kata Ibnu Mas'ud, itu lebih baik, lebih beliau sukai, lebih afdal daripada kita infak 4,25 gram emas. Kita bertasbih 100 kali, itu lebih baik daripada infak 100 dinar. Berarti berapa? 100 dikali 4,25. Ini maksudnya bukan mengecilkan nilai infak fisabilillah, tapi maksudnya adalah ini tentang keutamaan zikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada ucapan seperti itu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, la an akhudha fi tariqin aqulu fihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya min an unfiqa adadahunna dananir fi sabilillah. Ya. Sekiranya saya berjalan di sebuah jalan dan saya mengatakan ketika jalan itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, membaca kalimat-kalimat thayyibah, hal itu lebih aku sukai daripada aku menginfakkan sejumlah bilangan itu dinar-dinar fisabilillah. Jadi sama dengan tadi ya, cuma diperinci lagi, banyak berzikir, membaca kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Demikian pula sahabat Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan,
la an akhudha fi tariqin fa aqulahunna ahabbu ilayya min an ahmila adadahunna 'ala al-khayl fi sabilillah azza wa jalla. Sekiranya saya berjalan sambil saya membaca kalimat tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu lebih saya sukai daripada saya menginfakkan menginfakkan onta senilai kata-kata yang saya sebutkan tadi, lalu kuda-kuda, lalu ditunggangi oleh orang-orang yang berjihad fisabilillah. Jadi berzikir oleh beliau lebih disukai daripada menginfakkan kuda-kuda yang banyak untuk dikendarai dalam jihad fisabilillah. Para pendengar yang budiman, riwayat-riwayat ini sama sekali bukan meremehkan jihad, bukan meremehkan infak, bukan meremehkan sedekah, sama sekali tidak. Itu semua adalah amal-amal yang afdal, amal-amal yang bagus. Tapi riwayat-riwayat ini semuanya menunjukkan betapa ketinggian kedudukan zikir, penjelasan tentang keagungan zikir, tentang posisi zikir yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun daripada amal-amal taat, daripada amal-amal ibadah. Bahkan semua ketaatan dan semua ibadah disyariatkan untuk apa? Disyariatkan adalah liiqamati dzikrillah. Semua amal kita, semua ibadah kita, semua ketaatan kita itu disyariatkan oleh Allah untuk apa? Untuk supaya kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat-riwayat tadi itu bisa didapatkan di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala, yang mana kitab beliau adalah kitab yang luar biasa. Beliau mensyarah hadits Arba'in Nawawi, ditambahi oleh beliau beberapa hadits sehingga jumlahnya menjadi 50 hadits disyarah. Namanya Jami'ul Ulum wal Hikam dan itu ada terjemahannya. Judulnya adalah Ilmu dan Hikmah, seingat saya, diterbitkan oleh Pustaka Darul Falah Jakarta. Para pendengar yang budiman, oleh karena zikir inilah ibadah, taat disyariatkan untuk zikir. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 14, "Wa aqimis sholata lidzikri." Dan dirikanlah salat untuk apa? Untuk berzikir kepadaku. Jadi salat itu tujuannya adalah berzikir kepada Allah. Tujuannya adalah zikir. Demikian pula Allah berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat nomor 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu diseru untuk salat Jumat, maka hendaklah kamu bersegera berangkat menuju zikrullah, menuju zikir kepada Allah. Salat Jumat, mendengarkan khutbah, semuanya tujuannya adalah untuk zikir kepada Allah, supaya kita ingat kepada Allah. Inti dari segalanya adalah zikir kepada Allah. Intinya, ruhnya, sumsumnya, hakikatnya adalah untuk zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, dimanapun Anda berada, Allah bersama Anda. Ada pula riwayat diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dan juga At-Tabrani serta yang lain-lainnya, yaitu melalui jalan Sahal bin Mu'ad bin Anas al-Juhani dari ayahnya Mu'ad bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anna rajulan sa'alahu, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini menanyakan, ayyul mujahidina a'zamu ajran ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, orang berjihad yang paling besar pahalanya itu yang seperti apa ya Rasulullah? Apa kata beliau? Aktsaruhum lillahi dzikra. Kata beliau, orang berjihad yang paling banyak zikirnya kepada Allah, itu yang paling afdal. Kemudian orang tadi tanya,
fa ayyus shaimina aktsaruhum ajra. Wahai Rasulullah, orang puasa yang paling banyak pahalanya itu yang seperti apa? Beliau menjawab, aktsaruhum lillahi dzikra. Yaitu orang puasa yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Kemudian orang itu tanya lagi, ayyul musallina aktsaruhum ajra. Ya Rasulullah, orang sholat yang paling banyak pahalanya itu yang seperti apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, aktsaruhum lillahi dzikra. Orang sholat yang paling banyak dzikirnya kepada Allah. Ya benar-benar khusyuk dalam sholatnya, bukan lalai, khusyuk, paling banyak dzikirnya. Kemudian orang itu tanya lagi, ayyul muzakkina aktsaruhum ajra. Wahai Rasulullah, orang berzakat yang paling banyak pahalanya seperti apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, aktsaruhum lillahi dzikra. Yaitu orang berzakat yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Lalu orang itu tanya lagi, ayyul hujjaji aktsaruhum ajra. Wahai Rasulullah, orang haji yang paling banyak pahalanya itu yang seperti apa? Beliau menjawab, aktsaruhum lillahi dzikra. Yaitu orang haji yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Kemudian orang itu tanya lagi, ayyul mutasaddiqina aktsaruhum ajra. Wahai Rasulullah, orang sedekah yang paling banyak pahalanya itu yang seperti apa? Beliau menjawab, aktsaruhum lillahi dzikra. Yaitu orang sedekah yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Terus seperti itu. Jadi orang tanya amalan-amalan dan jawaban Rasulullah sama. Jawaban Rasulullah, aktsaruhum lillahi dzikra. Yang paling besar pahalanya, yang paling banyak pahalanya adalah orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Kemudian setelah mendengar hadis ini, sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, kata sahabat Abu Bakar, "Dzahabadz dzakiruna bikulli khair." Orang-orang yang berzikir telah memborong segala kebaikan. Lalu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajal, iya, benar. Orang-orang berzikir yang banyak zikirnya, mereka memborong pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman, hadis ini perawinya sangat banyak. Hadis ini mempunyai syawahid, penguat-penguat, yang dengan penguat-penguat itu fal haditsu bi syawahidihi salihun lil ihtijaj insyaallah. Hadis ini dengan syawahid-syawahidnya itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Jadi hadis ini hadis yang kuat, bukan yang dhaif. Jadi banyak penguat-penguatnya. Sehingga oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib, hadis ini dibawakan dan oleh beliau ditekankan tentang pentingnya hadis ini. Kemudian juga dijelaskan pula oleh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala wa ra'ahu. Para pendengar yang budiman, luar biasa. Zikir adalah luar biasa. Jadi orang beramal apapun, orang berbuat ketaatan apapun, yang paling afdal adalah yang paling banyak zikirnya ketika melakukan amal dan ketaatan tersebut. Kemudian ada pula riwayat yang ini mungkin sangat baru bagi kita, dan riwayat ini perlu menjadikan renungan kepada kita semuanya. Diriwayatkan dari seorang salafus saleh, yaitu Ubaid bin Umair rahimahullahu ta'ala annahu qala, beliau mengatakan, in a'dhamakum hadzal lailu an tukabiduh wa bakhiltum bil mali an tunfiquh wa jabantum 'anil aduwi an tuqatiluh fa aktsiru min dzikrillahi 'azza wa jalla. Kata beliau, jika kamu merasa berat untuk bangun malam, untuk sholat malam, untuk tahajud, jika kamu merasa kikir, merasa bakhil untuk menginfakkan hartamu, jika kamu takut, pengecut
ketemu musuh, ketika berperang, maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi beliau mengatakan kalau sekiranya ada orang yang sulit bangun malam, berat bangun malam, kemudian dia termasuk orang yang kikir mau mengeluarkan harta, termasuk orang yang licik, yang enggak berani perang jihad fisabilillah, maka sebagai tebusannya adalah perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lalu juga telah dijelaskan bahwa orang berzikir itu tidak akan munafik. Karena orang munafik itu sedikit zikir, wala yadhkurunallaha illa qalila. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, di sini juga disebutkan sebuah ayat Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat nomor 45. Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Wala dzikrullahi akbar. Kata Allah, bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu daripada Alkitab, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan berzikir kepada Allah adalah lebih besar. Artinya salat itu adalah amalan yang sangat baik, ibadah adalah amalan yang afdol, tapi salat dan ibadah yang di dalamnya benar-benar kita berzikir kepada Allah itu lebih afdol dan lebih besar lagi. Wala dzikrullahi akbar, berzikir kepada Allah lebih besar dari segala-galanya. Salat yang disertai zikir yang benar-benar kita khusyuk, maka itu lebih afdol daripada salat yang tidak ada zikirnya, yang cuman badannya saja, tidak ada ruhnya, tidak ada intinya. Para pendengar yang budiman, salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, beliau pernah ditanya, ayyul a'mali afdal? Wahai sahabat Salman, amalan apa yang paling afdol? Apa jawaban beliau? Beliau menjawab, ama taqra'ul Qur'an wala dzikrullahi akbar. Kata beliau, apakah kamu enggak membaca Quran? Bukankah Allah menyebutkan di Quran wala dzikrullahi akbar? Itu surat Al-Ankabut ayat 45. Berzikir kepada Allah adalah lebih besar dari segala-galanya. Jadi itulah amalan yang paling afdal. Demikian pula sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau ditanya, ayyul amali afdal? Wahai sahabat Abdullah bin Abbas, amalan apa yang paling afdal? Beliau menjawab, dzikrullahi akbar. Berzikir kepada Allah adalah amalan yang paling besar. Para pendengar yang budiman, ini semua adalah dorongan-dorongan untuk kita semua, motivasi agar kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita ini sangat membutuhkan zikir, apalagi zaman sekarang, untuk memberikan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, untuk menghapus dosa kita, menambah pahala kita, meninggikan derajat kita, dan juga menunaikan hajat-hajat kita. Pandai-pandailah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berzikir itu insyaallah kita akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman, yang lalu juga telah disebutkan tentang pentingnya kita punya buku zikir. Dan buku yang dianjurkan adalah buku yang singkat, padat, dan harganya murah. Silakan dibeli di toko-toko buku, yaitu kitab kecil yang berjudul Hisnul Muslim min Adhkaril Kitabi was Sunnah, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia judulnya Doa dan Wirid. Doa dan Wirid. Diterbitkan oleh Pustaka At-Tibyan Solo. Pustaka At-Tibyan Solo. Penulisnya Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Itu isinya adalah zikir-zikir dari Quran dan dari hadis Rasulullah SAW. Itu zikir keseharian, mulai dari bangun tidur sampai bangun tidur kembali.
Ada zikir pagi, zikir sore, zikir semuanya lengkap, singkat, padat, murah, dan insyaallah masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Insyaallah sebentar lagi akan dilanjutkan. Baik, mitra pendengar setia 99.1 Radio Dakwah Islamiyah Masjid An-Najah FM. Barusan tausiah yang diberikan Ustaz Abdullah, dan insyaallah akan kami buka sesi pertanyaan. Mungkin bagi Anda para pendengar setia yang ingin menanyakan tentang apa yang kita bahas pada malam hari ini, Anda bisa langsung mengirimkan pertanyaan di via SMS dengan nomor 085 233 244 888. Kami ulang, mungkin Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa langsung mengirimkan pertanyaan Anda di via SMS dengan nomor 085 233 244 888. Dan kami mengharap kepada para pendengar setia dimanapun Anda berada, pertanyaan yang Anda kirimkan, kami mengharap pertanyaan yang sesuai dengan apa yang kita bahas di malam hari ini. Dan insyaallah pertanyaan yang kami jawab hanya pertanyaan yang sesuai dengan materi di malam hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami serahkan kepada Ustaz Abdullah untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Doakan saya istiqomah di manhaj yang mulia ini. Bolehkah membaca zikir pagi jam 8 pagi karena sesuatu hal? Ya. Ya, mudah-mudahan kita semua oleh Allah dijadikan istiqomah di atas jalan yang lurus. Istiqomah terus sampai mati kita husnul khotimah, mudah-mudahan. Allahumma amin. Pokoknya kalau membaca Al-Fatihah itu dihayati, terutama ketika membaca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya adalah wahai Allah, jadikanlah kami selalu istiqomah di atas jalan yang lurus, jalan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengenai membaca zikir pagi jam 8 karena suatu hal, kalau memang ada sebabnya enggak apa-apa. Kalau memang ada sebabnya diqadha enggak apa-apa. Adapun adzkarus sabah, zikir pagi itu sebenarnya dibaca ba'da tulu'il fajri as-shadiq atau ba'da salatil fajri ila tulu'i syams. Jadi zikir pagi itu dibacanya setelah sholat subuh sampai matahari terbit, itu batas akhirnya, itu zikir pagi. Tapi kalau karena suatu hal kita nggak bisa baca pada waktu itu, maka diqadha jam 8 boleh. Karena juga ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang biasa baca zikir pada malam hari, biasa punya wirid atau punya hizib pada malam hari ya. Kemudian ternyata malam itu dia ketiduran atau capek atau sakit nggak bisa baca, maka dibacanya pada siang hari boleh, sebelum zuhur. Jadi antara ba'da subuh sampai zuhur nggak apa-apa. Demikian pula kalau orang biasa bangun malam salat tahajud, tiba-tiba malam itu nggak bangun, tahu-tahu sudah subuh, maka bisa diqadha pada waktu siang hari. Salat malamnya diqadha pada siang hari tapi dijadikan genap. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau salat malam 11 rakaat, ada kalanya mungkin beliau sangat capek atau sakit, enggak bangun pada malam itu, lalu beliau salat pada siang harinya 12 rakaat. 12 rakaat pada waktu duha. Jadi boleh ya, jadi karena suatu hal boleh. Tapi yang jelas zikir pagi itu dibaca ba'da subuh sebelum matahari terbit. Adapun zikir sore adzkarul masa itu dibacanya ba'da salatil asr malam yaghrub asy-syams. Jadi ba'da salat asar sebelum matahari terbenam. Ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau salat tahajud jamaah dengan istri apa boleh? Terus apa zikir yang afdal setelah tahajud? Ya. Dari Sukun Gempol ya. Jadi mengenai sholat tahajud berjamaah, sholat sunnah berjamaah itu boleh sekali-kali dan tanpa dikoordinir. Jadi sholat sunnah
tahajud ataupun yang lainnya, itu berjamaah boleh sekali-kali dan tanpa dikoordinir. Ya. Karena Rasulullah pernah diundang ke rumah salah seorang sahabat. Di rumah salah seorang sahabat, itu sahabat enggak bisa ke masjid, dia bikin mushola di rumahnya. Rasulullah diundang supaya Rasulullah sholat di mushola itu, supaya mendapatkan barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sholat, sahabat-sahabat tiba-tiba menjadi makmumnya Rasulullah di belakang, dan Rasulullah membiarkan. Jadi ini sholat tatawwu, bahkan tatawwu mutlak, jamaah boleh sekali-kali dan tanpa dikoordinir sebelumnya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat malam di rumahnya. Waktu itu sahabat Abdullah bin Abbas nginep di sana. Tiba-tiba sahabat Abdullah bin Abbas bangun. Rasulullah sholat, sahabat Abdullah bin Abbas ini bangun, berdiri di samping kiri beliau. Lalu oleh beliau dipindah ke samping kanan. Jadi jadi makmumnya. Sholat malam boleh, tapi kadang-kadang dan tanpa dikoordinir. Sekali-kali dan tanpa dikoordinir boleh. Adapun yang sunnah terus-menerus, itu pada waktu Ramadan. Ramadan ya, 1 bulan penuh. Memang itu sunnah sholat malam berjamaah, yang dikenal dengan sholatut tarawih, atau juga dikenal dengan qiyamu Ramadan. Itu sunnah berjamaah. Kemudian zikir apa yang afdal setelah salat tahajud? Setelah salat tahajud itu ya zikir segala macam. Dan tentu yang paling afdal adalah istighfar. Istighfar, yang banyak istighfar. Karena Allah berfirman tentang orang yang salat malam, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang istighfar pada waktu sahur, yaitu di penghujung malam. Jadi silakan Anda sholat, Anda ngaji, Anda zikir, Anda doa semuanya, dan ditutup dengan banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Rasulullah, kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu istighfar kepada Allah satu hari tidak kurang daripada 100 kali. Itu waktu yang paling mustajab. Kemudian ini ada pertanyaan tapi di luar materi, tidak saya jawab ya. Ustaz, bolehkah setiap kita selesai sholat fardu berdoa dengan mengangkat kedua tangan karena anak punya hajat? Bagaimana cara bertawakal kepada Allah yang benar? Ya, berdoa dengan mengangkat tangan itu afdol dan termasuk sebab dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis sahih, inna rabbakum hayyun karimun yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran khaibatain. Sesungguhnya Tuhanmu itu hayyun karimun, maha malu lagi maha loman. Allah malu kalau ada orang angkat dua tangannya berdoa lalu tangan itu kembali dalam kosong hampa, tidak dikabulkan. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang mengangkat tangan setelah sholat fardu ya. Ada yang mengatakan disunahkan, ada yang mengatakan tidak. Yang jelas kalau sekali-kali boleh. Kalau doa sendiri itu disunahkan. Tiap sholat fardu, selesai sholat fardu, doa itu sunnah. Adapun mengangkat tangannya, para ulama berbeda pendapat. Yang jelas kalau sekali-kali enggak masalah. Sekali-kali enggak apa-apa mengangkat tangan. Tapi doanya tetap. Itu ketika selesai sholat fardu. Adapun yang selain itu, misalnya antara adzan dan qomah, silahkan mengangkat tangan. Atau ketika bangun malam, selesai tahajud mengangkat tangan, silahkan. Sunnah. Dan itu sebab dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasan sholat daim dan kaifiyahnya. Sholat daim ya. Wah, ini kita nggak pernah dengar sholat daim ini. Maksudnya apa sholat daim ini? Karena daim itu artinya adalah terus menerus. Ini maksudnya apa sholat daim ini? Apakah pernah diajarkan Rasulullah atau tidak? Ini sholat daim kita baru dengar ya, sholat daim. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana jika orang berzikir di lisan tapi hatinya kadang kepikiran hal lain? Apakah zikir yang dimaksud hanya zikir hati? Ya, zikir itu ada 3 macam. Yang pertama-tama zikrullah bil lisani wal qalbi. Zikir kepada Allah dengan lisan sekaligus hati. Lisan mengucapkan, hatinya memahami, memaknai, merenungkan, menghayati, mentadabburi. Itu afdal. Yang kedua zikrullah bil qalb, zikir kepada Allah dengan hati saja.
Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dzikrullah bil lisan. Zikir kepada Allah dengan lisan saja, itu bagus. Zikir dengan lisan saja bagus, silahkan. Tapi alangkah baiknya kalau disertai hati, supaya lebih mengena. Lebih mengena. Jadi digandeng antara lisan dengan hati. Dan kalau kita mau zikir, diusahakan pikirannya itu fokus ke zikir, supaya kita benar-benar bisa merasakan manfaatnya zikir. Misalnya ya, kita kalau pagi kan disunahkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Coba dibaca itu dengan penghayatan, dengan tenang ya, rileks sekali. Itu kita baca 100 kali, kira-kira membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit. Itu rasakan hasilnya. Benar-benar kita merasakan kedamaian yang luar biasa. Itu kalah semuanya. Apa meditasi semua itu kalah semuanya itu. Ini amalan dari Allah, wahyu dari Allah. Bukan hasil buatan manusia. Jadi zikir itu dengan hati, dengan lisan yang afdol, sekaligus yang rileks, yang tenang. Jangan keburu-buru. Jangan kita ingin segera selesai, tapi justru kita ingin benar-benar menikmati zikir ini. Zikir itu adalah surga dunia. Assalamualaikum Ustaz, dalil wa aqimis sholata li dzikri, apakah zikir saja sudah termasuk sholat? Ya. Zikir saja termasuk sholat? Ya tidak ya, tidak. Kita tetap sholat. Yang dimaksud itu di samping sholat. Nah, sholatnya diusahakan benar-benar kita khusyuk, sehingga sholat kita itu benar-benar zikir. Karena kalau orang munafik, Allah menyebutkan mereka itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Jadi kalau sholat malas-malasan, sehingga sholatnya itu enggak zikir kepada Allah, cuma badannya saja yang sholat. Jadi dia cuma riak, pengen dilihat orang. Jadi sholat itu rukun Islam, harus sholat, enggak sholat kafir. Jadi sholat, nah sholat itu diusahakan benar-benar zikir yang khusyuk dalam sholatnya, sehingga benar-benar bernilai sholat itu. Karena seseorang itu mendapatkan pahala dari sholatnya tergantung kekhusyukannya. Ada orang mendapatkan pahala 50% karena khusyuknya 50%. Ada yang mendapatkan pahala 70% karena khusyuknya 70%. Ada yang mendapatkan pahala 30% karena khusyuknya 30%. Ada yang enggak dapat pahala sama sekali karena enggak ada kekhusyukannya. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Jadi celakalah orang yang sholat, yang lalai dari sholatnya, enggak khusyuk diantaranya maknanya itu. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada faedahnya setiap menjelang tidur saya selalu membisikkan doa-doa di telinga anak saya, karena anak saya baru berumur 5 bulan. Oh, Masya Allah, itu bagus itu. Bagus, banyak faedahnya, dan teruskan. Jadi bisikkan terus doa-doa di telinga anak Anda, terus bisikkan. Kalimat-kalimat thayyibah masukkan ke dalam anak Anda terus, jangan putus asa, terus doakan. Itu ada faedahnya, bahkan banyak faedahnya, banyak. Dan juga kalau bisa perdengarkan kepada anak-anak itu ayat-ayat Quran. Sambil gendong ya, itu jangan ninah bubuk. Sambil gendong baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Masya Allah. Jadi nina bubuk itu dulu, ceritanya dulu. Sekarang sudah diganti dengan baca Fatihah. Sambil gendong baca doa. Sambil gendong baca ayat Quran. Sambil gendong baca kalimat-kalimat thayyibah. Sambil rasakan tadi ayat-ayat Quran, kalimat thayyibah, doa-doa meresap dalam jiwa anak itu. Menyatu, luar biasa, luar biasa. Jadi bagus itu, banyak faedahnya. Ya, rumah saya dekat dengan langgar. Waktu sholat di rumah, di tengah sholat saya dengar adzan. Apa yang harus saya lakukan? Ya, kalau Anda sholat dengar adzan, teruskan sholatnya. Nggak usah jawab adzan. Jadi kalau Anda belum sholat, ya adzannya dijawab. Kalau Anda di dalam sholat, ya nggak usah jawab adzan, teruskan sholat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz yang dirahmati Allah, amin. Semoga semuanya dirahmati Allah. Amalan apa untuk menenangkan hati dan melapangkan rezeki dan menghilangkan gelisah dan resah atau bingung? Syukron. Amalannya
Zikrullah, zikir kepada Allah. Itu amalannya, zikir kepada Allah. Di samping kita usaha, kita kerja, semuanya dilakukan, tapi juga jangan lupa zikir kepada Allah. Zikrullah, zikir yang banyak, baca Quran, baca kalimat thayyibah. Itu betul. Yang penting ketika baca itu yang tenang. Yang tenang, kita punya komitmen, saya kepingin bahagia. Rasakan yang rileks, baca. Dan jangan keburu-buru ingin selesai. Jangan keburu-buru ingin selesai, benar-benar nikmati. Itu surga dunia. Zikir itu adalah surga dunia. Anda kepingin masuk surga atau tidak? Kalau kepingin rasakan nikmatnya zikir, insyaallah Anda akan masuk surga dunia dan surga akhirat. Allahumma amin. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Zikir pagi sambil kerja tapi dalam keadaan tidak suci, boleh apa tidak? Samsul Singosari. Boleh ya, boleh. Jadi zikir pagi sambil kerja artinya dalam keadaan enggak suci, enggak punya wudu maksudnya ya, enggak punya wudu. Berhadas kecil boleh. Jadi berzikir walaupun enggak punya wudu boleh, tapi yang afdal punya wudu. Punya wudu yang afdal. Ya, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, zikir apa yang harus diamalkan agar hati tidak keras, tetap istiqomah dan qanaah dengan rezeki yang ada? Jazakallah khair ya Ustaz. Ya, wa iyyakum. Jadi zikir yang diamalkan apa? Zikir itu banyak ya, terutama Quran. Jangan pernah Anda melupakan Quran. Quran jangan pernah dilupakan. Baca Quran dan hayati Quran itu. Baca Quran satu ayat, renungkan, baca tafsirnya, baca terjemahannya, renungkan 2 ayat lagi, baca terus. InsyaAllah Anda akan istiqomah, qanaah. Karena Quran itu kitab zuhud, kitab sukses, kitab yang merupakan jalan hidup segala-galanya. Baca Quran jangan lupa. Kemudian juga Anda banyak-banyak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, itu bagus sekali itu. Itu juga ada ajaran di Quran dan ajaran di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anda juga perlu memperbanyak baca la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Jadi tidak ada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang banyak sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Anda ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليم yang banyak وسلم تسليما yang banyak. Baca terus, insyaallah Anda bahagia dunia akhirat. Ya, ini pertanyaan dijawab yang sesuai dengan materi ya. Karena yang pertanyaan yang masuk ini ada sampai sekarang sudah 36. Tapi saya pilih yang sesuai dengan materi dan yang bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, apakah ingat Allah dalam hati di mana saja dan kapan saja itu sudah termasuk zikir Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu zikir. Jadi ingat Allah dengan hati itu namanya zikir. Ingat Allah. Anda lihat langit, Anda bayangkan keagungan Allah. Anda lihat gunung, Anda renungkan betapa kehebatan Allah. Anda lihat lautan, jalanan, itu zikir semuanya itu. Itu zikir. Allah mengatakan, "Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard." Mereka bertafakkur tentang ciptaan langit dan bumi. Itu zikir ya. Jadi Anda ingat Allah dalam hati, zikir. Termasuk Anda meninggalkan yang haram adalah zikir, karena Anda ingat Allah meninggalkan yang haram. Jadi zikir itu banyak. Yang penting intinya adalah Anda tetap di atas jalannya Allah. Terus jalannya Allah namanya zikir itu. Ya, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resa di Kajuk. Zikir untuk melancarkan cari job dari pekerjaan ya. Dan di mana surat yang ada di Al-Quran agar saya bisa menjalankan. Karena saya mendengar ada 3 zikir untuk dibaca. Terima kasih Ustaz. Ya. Jadi ini zikir untuk melancarkan cari kerja. Kemudian bacaannya apa di Quran.
Ya, untuk melancarkan cari kerja, ya Anda berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan pekerjaan yang baik, yang diridhoi Allah, yang dirahmati Allah. Yang kerja itu bermanfaat dunia dan akhirat, dan Anda usaha, coba sana, coba sini. Nanti insya Allah akan memberikan Anda yang terbaik. Kemudian surat Al-Quran, surat tertentu, yang jelas surat tertentu enggak ada ya. Jadi pokoknya Anda banyak baca Quran, niatkan ikhlas lillahi ta'ala karena Allah, ingin mendapatkan ridha Allah, syurga Allah, takut murka Allah, takut neraka Allah. Insya Allah Anda tawakal, Anda usaha, Allah akan membantu hidup Anda. Anda serahkan semuanya kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Anda kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Anda takwa, insyaallah semua urusan Anda lancar. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, oleh Allah diberi jalan keluar dari segala macam problem, ada solusi. Bahkan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Kemudian orang yang tawakal oleh Allah diberikan kecukupan. Jadi Anda harus menggabung antara usaha, tawakal, doa, zikir, baca Quran dan semuanya. InsyaAllah urusan Anda dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, zikir, waalaikumsalam. Zikir apa yang afdal dalam sholat duha? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat duha berapa rakaat? Jazakumullah. Semoga Allah memuliakan Ustaz dunia akhirat. Amin. Semoga Anda dan pendengar semuanya, al-ghail was-sami' wal-mustami', insyaallah bahagia dunia akhirat semuanya. Jadi zikir yang afdal setelah dalam salat duha ya. Salat duha. Yang jelas kalau dari Rasulullah tidak ada doa khusus. Silahkan Anda doa apa saja boleh, yang baik-baik dunia akhirat. Kemudian mengenai salat duha berapa rakaat? Minimal 2 rakaat. Adapun maksimalnya para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan maksimal 8 rakaat, ada yang mengatakan maksimal 12 rakaat, ada yang mengatakan tanpa batas maksimal, berapa saja, 2 mau berapa silahkan. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala itu beliau pernah sholat duha 300 rakaat. 300 rakaat. Itu disebutkan oleh Imam Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Dan juga dalam kitab-kitab yang lainnya. Di dalam tarjamah atau biografi beliau membaca surat-surat pendek. Dan itu adalah merupakan karomah beliau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Saya Husnul Khotimah Krebet. Saya mau tanya, waktu saya bekerja, bolehkah saya berzikir padahal saya enggak punya wudhu? Ini sama dengan tadi ya, ini dari Krebet, Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan radio ini bermanfaat. Mudah-mudahan siapa saja yang yang membantu radio ini oleh Allah diberikan barokah dunia akhirat. Dan mudah-mudahan radio ini oleh Allah jadikan eksis, istiqomah sampai seterusnya. Allahumma amin. Jadi Anda boleh ya zikir walaupun enggak punya wudhu boleh. Tapi yang afdal punya wudhu. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah boleh menghafalkan zikir dari buku, doa dan wirid dengan melalui tulisan Latinnya? Karena saya masih kurang dalam baca Al-Quran. Ya. Kalau memang Anda kurang lancar baca Quran, belajarlah. Tidak ada waktu, tidak ada kata terlambat. Belajarlah. Dan orang kalau mau belajar Quran itu oleh Allah diberi kemudahan. Apalagi sekarang banyak metode-metode. Ada Iqra, ada Qiraati, ada Baghdadi dan yang lain-lainnya. Belajarlah. InsyaAllah cepat. Beberapa hari insyaAllah bisa. Ada kemauan, ada jalan. Man jadda wajad. Wa man sa'ar ala darbi wasal. Jadi kalau Anda sungguh-sungguh bisa. Apalagi Allah menjamin walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dimudahkan oleh Allah. Belajarlah Quran sehingga Anda bisa membaca doa dan wirid dari bahasa Arabnya, bukan dari bahasa Latinnya. Karena memang seharusnya adalah bahasa Arabnya, bukan bahasa Latinnya.
Adapun kalau baca terjemahannya boleh, tapi kalau membaca lafadznya ya lafadz dari lafadz yang bahasa Arabnya, bukan dari yang Latinnya. Apalagi yang Latin kadang nggak cocok. Misalnya allazi, kalau bahasa Latinnya itu alladazi, ya, dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan Anda untuk bisa baca Quran dan baca doa-doa dari bahasa Arabnya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Kiai. Waduh, saya dapat gelar Pak Kiai nih. Masya Allah ya, ini berat gelarnya ini. Bagaimana supaya zikir menguasai hati ini? Wassalam dari Eci di Kromengan. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Jadi supaya zikir menguasai hati Anda, ya Anda perbanyak zikir dengan khusyuk. Zikir dengan khusyuk, dengan penghayatan, dengan santai, enggak terburu-buru, dengan ikhlas. InsyaAllah hati Anda dipenuhi oleh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah hati penuh dengan zikir, lisan itu dengan sendirinya terus terlontar kata-kata zikir, terucap kata-kata zikir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita bingung dianjurkan istikharah, apakah istikharah itu hanya berupa salat lail atau ada yang lain? Istikharah itu dilakukan kapan saja boleh. Yang penting bukan pada waktu terlarang, bukan pada subuh sampai matahari terbit, bukan sebelum zuhur ketika matahari di atas kepala, bukan setelah asar sampai matahari terbenam. Itu waktu terlarang ya. Selain waktu itu boleh istikharah. Ambil air wudu, salat 2 rakaat, kemudian setelah itu doa dengan doa istikharah. Ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah zikir harus didahului sholawat? Ya, ya memang betul ya. Jadi zikir harus sholawat dulu. Jangan pernah Anda melupakan sholawat kepada kekasih Anda, orang yang telah menyelamatkan Anda, yang telah menyelamatkan kita semuanya, yang berjuang, berkorban, yang melakukan segala hal demi kebaikan kita, keselamatan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, doa dan wirid yang diterbitkan oleh At-Tibyan, bukan Abtian ya, At-Tibyan. Jadi A-T-T-I-B-Y-A-N, At-Tibyan Solo. Penulisnya itu Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Itu kitab itu telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia. Jadi kitab sudah menyebar ke seluruh dunia, diterjemahkan dalam berbagai bahasa dunia. Dan kitab itu telah diterbitkan sampai ratusan kali diterbitkan. Kitab itu benar-benar diterima oleh masyarakat dunia. Dan mudah-mudahan dikarenakan keikhlasan penulisnya. Mana yang lebih afdal, sholat taubat dulu atau tahajud baru sholat taubat? Mohon petunjuknya, terima kasih ya. Memang para ulama mengatakan sholat taubat itu ada. Adapun nama sholat taubat sendiri dari Rasulullah enggak ada. Namanya itu para ulama memberikan nama sholat taubat. Rasulullah mengatakan kalau orang itu berdosa, lalu diambil air wudu, sholat 2 rakaat, lalu istighfar taubat kepada Allah, maka diterima taubatnya kepada Allah. Dan kalau ada Anda bangun malam itu namanya tahajud. Anda bangun malam sholat itu tahajud namanya. Sholat taubat atau sholat apa saja namanya adalah tahajud. Jadi tahajud sholat yang dilakukan pada malam hari setelah kita tidur. Sholat apa saja dilakukan namanya adalah sholat tahajud. Assalamualaikum. Setelah dzikir, waalaikumsalam. Setelah dzikir di masjid terus pulang jalan ke rumah sama dzikir apa boleh? Syukron. Oh boleh ya. Jadi jalan dzikir boleh. Allah mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi dzikir kepada Allah terus sambil jalan, sambil tidur, sambil duduk, dzikir terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini masih banyak pertanyaan belum terjawab. Sampai sekarang sudah masuk 48 SMS. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin dzikir di mana saja, tapi bagaimana ketika mendengar kendaraan? Apa tidak mengganggu konsentrasi? Samsul Tajinan. Ya. Ya memang ya, suara-suara bising itu memang mengganggu konsentrasi, tapi tetaplah dzikir kepada Allah.
Oleh sebab itu kalau bisa zikir pada waktu malam. Ketika suasana hening, tenang, orang-orang tidur, Anda bangun. Anda bilang kepada Allah, wahai Allah, bintang-bintang sudah mulai pergi, mata-mata tidur lelap, wahai Allah, hamba bangun karena hamba cinta kepadamu ya Allah, hamba mengharapkan rahmatmu. Itu tenang, suaranya enggak ada suara tenang. Jadi memang suara bising mengganggu kekhusyuan, tapi tetaplah zikir. Ya, ini ada bacaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa kita disuruh banyak-banyak berzikir. Bagaimana kalau kita sedang di dalam kamar mandi berzikir menggunakan hati, apa hukumnya? Jazakumullah khair. Oh ya. Jadi kalau zikir dengan hati enggak apa-apa ya. Zikir dengan hati enggak apa-apa. Memang kita harus selalu zikir kepada Allah. Di kamar mandi kalau disuarakan enggak boleh, tapi di dalam hati enggak apa-apa insyaallah, dalam hati. Jadi tidak disuarakan. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, apa yang harus kita lakukan bila kita disakiti sahabat yang selama ini kita percaya? Ini enggak ada hubungannya dengan zikir ya. Kita masalah zikir dulu karena banyak pertanyaan ini. Jadi kita fokus saja ke zikirnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Yunus Podomoro, doa apakah yang tepat untuk mendoakan supaya anak saya biar cepat masuk Islam? Berarti anaknya masih belum masuk Islam ya. Ya, doakan aja, Allahumma hdi waladi, Allahumma hdi waladi, Allahumma hdi waladi. Wahai Allah, berilah hidayah anakku, berilah hidayah anakku. Anda bangun malam, Anda sholat yang khusyuk, Anda sujud, doakan Allahumma hdi waladi, Allahumma hdi waladi. Sampai bayangkan anaknya. Bayangkan anak itu oleh Allah diberi hidayah. InsyaAllah doa Anda dikabulkan dan semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita tutup dengan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Ya hayyu ya qayyum, ya badi'as samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya wadud, ya dzal arsyil majid, ya fa'al lima yurid. Wahai Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Wahai Allah, kami mohon kepadamu dengan semua namamu yang maha baik, dengan semua sifatmu yang maha tinggi, yang kami ketahui atau yang tidak kami ketahui. Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah kami agar supaya kami selalu berzikir kepadamu, supaya kami selalu bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Allahumma ij'alna syakirina li ni'amik, muthnina biha 'alaik, qabidina laha wa atmimha 'alaina. Wahai Allah, jadikanlah kami selalu mensyukuri dan menerima semua nikmat-Mu. Tambahlah ya Allah nikmat-Mu kepada kami ya Allah. Jadikanlah kami istiqomah untuk syukur atas semuanya. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'thir 'alaina, wardina warda 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik, wa aghnina bifadlika amman siwa. Wahai Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal, jauhkanlah kami daripada rezeki yang haram. Wahai Allah, jadikanlah kami merasa cukup denganmu sehingga kami tidak membutuhkan yang selainmu. Wahai Allah, wahai yang menebarkan kebaikan, wahai yang menutupi segala keburukan, wahai
yang tangannya selalu terbentang dengan penuh rahmat kasih sayang. Wahai yang rahmatnya sangat luas, wahai puncak tujuan segala orang yang berharap, wahai pemimpin kami, wahai pelindung kami, wahai kekasih hati kami, wahai Allah, curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Wahai Allah, apakah Engkau akan menghukum dengan apimu tubuh yang selalu berusaha untuk taat kepadamu? Wahai Allah, apakah Engkau akan membakar dengan apimu wajah yang selalu sujud kepadamu? Wahai Allah, apakah Engkau akan membakar dengan apimu lisan yang selalu berzikir menyebut namamu? Wahai Allah, apakah Engkau akan membakar dengan apimu hati yang selalu cinta, berharap, takut, bersyukur, zikir dan taat kepadamu? Oh, tidaklah demikian prasangka kami kepadamu, wahai Allah. Rahmatmu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Ampunanmu lebih banyak daripada kesalahan-kesalahan kami. Wahai Allah, kemurahanmu kami harapkan daripada amal-amal kami. Ya katsirul khairat, ya wasi'al 'ata, ya 'azimal birr, ya 'aliman bis sarair. Wahai Allah, ampunilah dosa-dosa kami, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu dan selamatkanlah kami dari neraka-Mu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.